Hai, senang berjumpa dengan kalian. Di video kali ini adalah melanjutkan sesi untuk Next.js bagi pemula. Jadi di video sebelumnya itu aku sudah mengajarkan tentang cara untuk mengambil data API dari data dummy. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Di situ saya akan menjelaskan cara untuk mengambil data menggunakan data fetching yang ada di Next.js, yang dimana data fetching di Next.js itu menggunakan get server side props, get static props, get static props. Nah, perbedaan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan untuk di konten kali ini saya lebih akan membahas yaitu tentang routing yang ada di Next.js. Nah, jadi apa aja sih yang ada routing di Next.js? Yuk kita pelajari bersama. Oke, jadi routing yang ada di Next.js itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah index route, native route, dan dynamic route segment. Nah, sebelum saya akan menjabarkan mengenai kategori yang ada di routing, jadi teman-teman harus paham ya, jadi ketika kalian sudah menginstal Next.js, sudah include dengan folder namanya pages, public, dan style ya. Nah, dimana pages ini teman-teman jangan dihapus ya, karena pages ini sangat berfungsi untuk routing yang ada di Next.js. Nah, jika kalian menghapus, maka fungsi routingnya ini tidak berfungsi. Jadi teman-teman harus paham betul ya, jadi fungsi dari folder pages ini untuk routing. Oke, kita akan membahas satu persatu dan juga akan mengimplementasikan project kita yang sebelumnya itu tentang blog post, yang dimana di blog post ini sudah ada data dummy-nya, tetapi untuk routingnya belum ada ya. Oke, yang pertama adalah index routes. Jadi di index routes ini ada dibagi menjadi 2 kategori lagi ya. Yang pertama, ketika kalian mengakses halaman utama itu dia akan mengarahkan ke file index.js ya. Nah, begitu sebaliknya jika kalian membuat parent lagi ya. Jadi setelah halaman utama, kalian akan menuju ke halaman blog. Tinggal bikin folder namanya blog, dan di blog di sini kalian bikin namanya file index.js. Nanti dia akan mengarahkan file index.js di URL/blog. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih. Mari kita akan coba ke projectnya langsung ya. Oke, di sini saya sudah buka projectnya. Jadi ini project sebelum, di video sebelumnya itu saya sudah buat project blog post dengan data dummy, yang dimana di folder pages ini saya sudah buat file index.tsx. Jadi di sini itu adalah halaman utamanya ya. Jadi ini berupa tampilan. Kalau kita lihat di sini, nah di sini tuh sudah muncul ya beraneka ragam nama-nama blog postnya berdasarkan data dummy. Nah, ini sesuai dengan file index.tsx. Nah, gimana sih caranya ketika saya mau bikin misalkan /URL-nya kontak ya. Nah, di sini settingannya 404, settingan default dari Next.js. Nah, gimana sih caranya? Saya ingin membuat URL kontak ini sudah ada isinya, jadi nggak mengarahkan ke 404. Nah, kalau kita lihat di routingnya Next.js, di index root-nya ini, kita bikin sebuah folder namanya blog. Nah, sekarang kita inisiasikan kontak ya. Jadi kita bikin kontaks dan di sini berisi index.js. Sekarang kita akan coba. Jadi di sini kita bikin folder namanya kontak. Nah, dimana di dalam kontak ini kita bikin file namanya index.tsx. Nah, di sini kita bikin aja secara simpelnya pakai rumus RFC kontak page. Oke, kita save dan kita akan coba di sini apakah berhasil. Nah, berarti cukup simpel ya. Jadi sudah ada namanya yaitu kontak page, tidak lagi berupa 404 ya settingan default dari Next.js. Dan ada juga cara lain, jadi nggak pakai folder, kita bikin aja misalkan ini dihapus, terus kita bikin aja namanya file kontak.tsx. Kita bikin cara kontak page jilid 2 misalkan. Kita cek di sini ya sama aja, yaitu jadi ada 2 cara ya untuk di index routes-nya. Itu ada cara ketika kita bikin folder
contacts dan berisi index.tsx, atau juga kita bikin langsung file sendiri dengan nama kontak. Nah, kalau di sini prefernya itu tergantung developernya yang mau kemana, yang mau pakai cara folder, bikin foldernya biar lebih rapi, atau langsung ke filenya ya. Jadi file namanya aja misal kontak atau enggak blog, itu bebas. Jadi terserah, karena di Next.js itu tidak ada ketentuan sama sekali. Jadi sesuka developernya mau seperti apa. Oke, kembali lagi ke halaman routing yang ada di Next.js. Kita akan bahas mengenai netlist routes. Jadi di netlist route ini dikhususkan ketika kita mempunyai banyak folder ya. Nah, kalau kita lihat di sini folder namanya blog. Dalam blog ini, di sini saya akan kasih nama URL-nya itu first post. Jadi kita bikin file namanya first strip post.js. Tapi juga ada cara lain, developer lain itu biasanya bikin folder namanya first strip post terus dikasih index.js. Itu juga bisa sebenarnya, tapi secara lebih singkatnya itu lebih enak itu bikin file langsung ya di dalam folder blog. Terus ada juga cara lagi, jadi di dalam folder kita bikin folder lagi namanya setting. Di dalam setting itu bikin namanya file username.js. Nanti URL-nya sama seperti ini. Kita coba implementasi ke project kita ya. Oke, kita kembali lagi ke project kita. Jadi di sini saya bikin folder ya, misalkan foldernya blog lagi. Jadi di dalam blog ini saya kasih namanya kategori maybe .tsx. Nah, jadi kita bikin aja kategori pages. Nah, di sini kalau kita lihat pastikan jadi URL-nya blog / kategori ya. Kita akan coba di sini apakah benar blog / kategori. Ya, benar ya. Jadi persis seperti sini. Dan ada juga ketika kalian bikin blog, di dalam blog sini kasih folder namanya kategori, di dalam folder kategori dikasih index.tsx, itu juga bisa. Nah, di sini kita akan coba nested route ya. Jadi di dalam folder ini kita bikin folder lagi, yaitu kita bikin misalkan setting. Nah, dimana di setting ini saya kasih namanya kategori .tsx. Di URL-nya itu folder /setting /kategori. Nah, kalau kita coba di sini jadi blog ganti /setting /kategori. Nah, benar kan? Jadi sesuai dengan ini. Berikutnya kalau misalkan kita bikin folder lagi di dalam setting, itu juga bisa sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi di Next.js itu tidak ada ketentuan sampai berapapun. Kita bisa menambahkan folder di dalam folder. Istilah dari nested routing. Jadi seperti itu untuk dua kategori yang ada di routing Next.js. Oke, yang terakhir kita kembali lagi ke halaman routing di Next.js, yaitu adalah dynamic route segment. Jadi di dynamic itu ada terbagi menjadi 3 kategori ya. Jadi kalau dynamic itu pasti ada namanya kurung buka tutup ya, dimana di dalam ini itu berupa data dinamis. Nah, di Slack ini macam-macam ya, jadi nggak cuma Slack, bisa berupa ID, bisa berupa nama atau name. Jadi ini tergantung parameter ID yang akan didapatkan ya. Jadi kalau kita di sini dilihat dari URL-nya itu /blog, folder blog /Slack, dimana Slack ini berupa data dinamis, yaitu berupa hello world. Begitu sebaliknya di folder pun itu juga bisa bikin dynamic ya. Jadi dynamic datanya itu berupa username. Di dalam username itu ada namanya FOOO. Begitu sebaliknya di sini juga ada titik 3 itu. Jadi ada banyak ya, nggak cuma satu aja, dimana kalau al ini berisi ada 2020/id/title. Nah, kita akan coba ke implementasi ke project kita.
Tapi sebelum itu kita akan coba ya, karena implementasinya ini juga sekaligus ada konten yang dibawa di sini. Nah, di sini kita akan coba ketika kita klik ini ya, nama dari blog postnya ini, itu akan mengarahkan detail /id dari blog postnya ini. Nah, oke. Tapi sebelum itu, di sini kalau kita lihat ke bawah, jadi routingnya Next.js itu nggak cuma ada 3 ini ya. Ada juga namanya berupa komponen link. Jadi komponen link ini tuh yang akan mengarahkan ya. Jadi kalau kita klik di sini, dia akan mengarahkan ke halaman berikutnya. Jadi kita mengarahkan nge-link ke halaman 1 ke halaman 2 dengan menggunakan komponen link. Cukup simpel, sama seperti tag E. Jadi link href, kita akan mengarahkan ke halaman yang mana yang kita tuju. Terus di bawah juga ada link to dynamic page. Nah, ini yang kita akan coba kita pakai di item blog postnya ini. Jadi di linknya itu href, kita bikin kurung buka, yaitu pakai ini tanda petik miring, yaitu /blog/ di sini kita kasih ID ya. Kalau contohnya itu menggunakan code URL komponen, tapi di sini bebas ya, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan nggak, tergantung data yang mau diambil. Jadi link Next.js itu bisa menggunakan dynamic path ataupun menggunakan static seperti ini. Terus kalau kita lihat ke bawah, ada juga alternatif yang menggunakan path name, habis itu query. Ini tergantung developer yang pingin kemana, tapi lebih banyak saya sih menggunakan yang seperti ini, cukup simpel. Oke, kita akan coba implementasi project kita ya, dengan menggunakan link dynamic paths dan juga dynamic root segment. Oke, kembali lagi ke project kita di blog post. Nah, untuk hal pertama yang akan kita lakukan yaitu kita bikin namanya link dynamic. Di sini di project sebelumnya saya sudah mengambil import link dari Next.js link. Nah, dimana linknya ini berfungsi cuma hanya static pages-nya aja ya. Nah, di sini kalau kita misalkan ganti misalkan kontak sini ya, karena di sini saya sudah buat file kontak di sebelumnya. Kita bikin aja kontak. Nah, maka kalau kita cek di sini, dia akan mengarah ke kontak ya. Nah, itu untuk fungsi dari link static page. Jadi mengarahkan ke halaman yang akan kita tuju atau yang akan kita inginkan. Itu untuk link, fungsi dari link Next.js. Nah, selanjutnya kita akan bikin linknya ini berupa dynamic berdasarkan data dari blog post. Nah, pertama, di sini kita akan menerapkan ketika ini diklik akan menuju ke halaman detail. Nah, di sini kita bikin namanya link. Nah, di dalam link di sini saya akan kasih blog post. Nah, oke, di sini kita bikin href. Nah, dan jangan lupa kita kasih miring, terus kita bikin namanya /detail dan kita bikin $ tutup. Nah, dimana di sini berfungsi untuk data dynamicnya ya. Nah, di sini saya berisi blog.id. Nah, jadi ketika diklik ini akan mengarahkan ke detail dan ID ya. Jadi seperti itu untuk dynamic link. Nah, selanjutnya kita akan coba ya. Tadi kan kalau kita klik di sini, nah page-nya kan akan menuju ke halaman 404 ya. Nah, kita akan coba ID-nya ini, detail ID-nya ini ada isinya ya. Nah, kita akan balik lagi ke sini, kita bikin folder namanya detail. Nah, di dalam folder detail di sini kita bikin namanya file id.txt. Nah, ini teman-teman sembarang ya, mau pakai ID, mau pakai slug, itu bebas. Nanti pas waktu mau mengambil ID-nya itu pastikan sesuai dengan ini ya, namanya ID. Di sini kita bikin misalkan, nah di sini bebas ya, karena ini settingan default, kita bikin aja detail post.
jadi seperti ini. Jadi kan di sini nama filenya kan ID ya. Nah, ketika kita bikin nama fungsinya itu bukan ID tapi kita sembarang mengisi. Di sini saya tulis namanya detail post. Nah, kalau kita coba di sini, nah akan mengarahkan ke halaman detail ya. Nah, kalau misalkan kita kasih misalkan di sini ya URL-nya halo, tetap juga ke halaman detail karena dia mengaku ini konten ID ya. Nah, kalau misalkan saya kasih slash lagi, maka dia akan kembali lagi ke halaman 404. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba gimana sih cara mengambil data dari data dummy itu menggunakan ID di sini. Jadi supaya halaman detail ini nggak kosongan aja, yaitu nggak cuma berupa statis aja, tetapi di sini ada isinya ya sesuai dengan ID-nya. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kita sesuaikan dengan ID item ini ya. Oke, kita kembali lagi ke project kita. Jadi di sini gimana sih caranya kita menampilkan jadi detailnya itu ada dynamicnya. Di sini saya akan menggunakan dua data fetching yang ada di Next.js, yaitu berupa getStaticPatch dan juga getStaticProps. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan halaman yang ada dynamic roots-nya. Dan getStaticPatch itu pasti juga membutuhkan getStaticProps. Nah, caranya gimana sih menghubungkan, karena kedua fungsinya ini berbeda ya. Fungsi getStaticPatch-nya itu untuk menampilkan semua data, sedangkan getStaticProps-nya itu mengambil data berdasarkan ID dari dynamic roots-nya. Oke, di sini kita akan coba ya export asynchronous function get. Pastikan penamanya ini harus benar ya, getStaticPatch-nya. Patch. Oke, harus seperti ini. Oke, di sini kita bikin namanya cost URL. Saya ambil dari admin sini, coba. Biar lebih cepat. Oke. Di sini saya akan mencoba menggunakan try-catch ya untuk handling errornya. Oke, cost respond. Fungsi asynchronous await. Nah, di sini saya menggunakan Axios sebagai mengambil data dari data dummy ini. Axios get, dimana di sini saya ngambil hampir sama aja. Oke, cost block spot respond data. Oke, di sini saya bikin nama variable patch di block spotnya data map user Nah, di dalam patch-nya ini saya bikin nilai return-nya itu berupa ID ya. Jadi param biar ada ininya, kurang sepertinya. ID user.id. Oke, jadi biar ada ya, jangan lupa titik koma. Oke, nah return dari getStaticPatch itu berupa patch
yaitu berupa ID, dan juga pastinya fallback-nya harus disetting true ya. Jika teman-teman fallback-nya ini dihapus, maka akan error. Oke, try-nya ketika ini berhasil akan muncul return page dan fallback-nya true. Dan untuk errornya, catch-nya kita bikin error ini, dan kita bikin cost blog post error dot respond. Nah, kembali nilai returnnya ini berupa props data blogspotnya ya. Oke, ini untuk get static path-nya. Sekarang kita akan coba menampilkan, dan pastinya akan error ya, karena datanya juga masih belum bisa. Sama seperti metodenya di halaman utama, dimana di sini saya bikin interface blogspot berupa detail post ini. Oke, pasti hasilnya akan belum ada apa-apanya. Ya, datanya masih kosong dan ada errornya without get static. Nah, di sini menandakan bahwa ketika kita bikin sebuah function namanya get static path, itu harus ada namanya get static props di dalam ID-nya ini. Nah, sekarang kita akan bikin get static props-nya ya, karena di sini kita sudah buat get static path-nya. Seperti itu. Sekarang kita akan bikin get static prop-nya, yaitu export async function get static props. Ingat lagi teman-teman bahwa ini get static prop-nya dan get static path-nya ini harus benar ya penamaannya ya. Oke, di sini get static prop-nya di sini kita akan manggil ID-nya di sini, dimana ditulis ID. Nah, cara untuk mengambil ID-nya di URL-nya itu kita pakai namanya context.param. Dan dimana konteksnya ini kalau kita lihat konteks file name-nya, konteksnya belum ditemukan ya, karena kita belum menginisiasi konteksnya. Kita bikin namanya get static props. Kita bikin inisiasinya interface get stat edge. Nah, di dalam get static konteksnya ini kita bikin namanya param agar ininya hilang ya. Nah, di dalam paramnya itu kita bikin ID-nya string. Jadi kita akan ambil paramnya yang ada ID. Oke, itu ini di structure kita bikin cost URL-nya sama seperti di atas ya. Kita copy aja, paste, dan sama juga di sini. Oke, kita bikin try catch-nya untuk handling error. Nah, untuk ini saya kasih error aja ini. Terus di sini saya bikin cost respond await karena synchronous asios get post. Nah, di sini bedanya dari get static prop-nya, saya akan mengambil ID ya.
Jadi post slash id. Jadi agak sedikit berbeda. Ini saya ganti supaya dolarnya ada kalau petik miring ya. Jadi seperti itu untuk, nah terus kita akan menampilkan respon jasanya ini dengan detail post respon.data. Nah kita return nilai detail postnya props detail post. Oke, seperti itu. Dan errornya di sini saya bikin call block spot. Ups, saya copy aja biar lebih cepat. Di sini nilai returnnya yaitu sama seperti ini, detail. Oke, block spot sama aja sini. Oke, sekarang kita akan coba apakah datanya ada. Nah, masih menunggu. Oke, jadi ketika di sini kita akan cek di dalam propsnya itu ada detail post. Nah, di dalam detail postnya itu berupa ID-nya ini. Nah, kita akan coba memasukkan detail postnya ini ke dalam halaman ini ya. Oke, kita akan bikin di halaman sininya, kita akan ngambil di sini copy aja. Oke, di sini kita ganti detail post karena ada di detail post .text dan juga ada lupa bikin cost detail post. Kita di scratcher dulu ya propsnya ini ke detail postnya supaya lebih enak nanti kita tulis di sininya. Oke. Oke, terus detail post. Di sini kita bikin detail post dot publish. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk kita menampilkan dynamic truth-nya dengan data ID-nya ya berdasarkan ini. Jadi kalau kita back di sini, dia akan menyesuaikan data dynamic-nya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari konten kali ini ya. Di konten berikutnya kita akan mencoba fitur-fitur apa aja yang ada di Next.js ya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.